الطيبة وتوجيهاته القيمة والله يرفعنا بها ويهدينا إلى سواء السبيل. البرنامج الخامس يليه إلقاء مواعظ الحسنة والتوصية ثم الدعاء يلقيها فضيلة الشيخ المحترم شيخ الفضيلة الحاج الكيai Gus Qayyum Mansur فعليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati sahabat kami Bapak Bupati, Bapak Abdul Hafid, Bapak Wakil Bupati Gus Hanis, segenap yang hadir, semoga diberkahi oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Keluarganya tentunya kita doakan, khususnya warga Kabupaten Rembang ini dalam lindungan Allah, sehat, cukup rezekinya, diberi kemudahan segala urusannya. Kami kalau setiap Bapak Kapolres baru, biasanya saya tanya, kalau di Kabupaten Rembang itu antara laka dengan kriminal banyak mana? Biasanya Bapak Kapolres menjawab, alhamdulillah Kabupaten Rembang itu selalu kecil angka kriminalnya, yang terbanyak laka. Betul ya? Dari tahun ke tahun, mungkin karena daratan yang panjang, baik laka di darat maupun laka di perairan. Tapi untuk kriminal, alhamdulillah Kabupaten Rembang ukurannya itu kecil, tidak sebesar angkanya dibanding dengan kabupaten yang lain. Semoga semakin mengecil angka-angka kriminal di Kabupaten Rembang yang mengindikasikan bahwa dosa-dosa itu berkurang. Sebab dunia ini memang sedang membicarakan musibah. Musibah yang menurut seorang ulama Ali Al-Masyhur yang menulis buku tentang corona, dia menyebutkan di situ bahwa ada corona yang murni natural musibah, tapi bisa juga rekayasa ekonomi, bisa juga rekayasa politik dan sebagainya. Lepas dari itu iya atau tidak, tetapi yang jelas musibah itu ada, corona itu ada. Kemudian ada satu buku baru yang dikarang orang Mesir berjudul Virus COVID-19. Kitabnya judulnya itu Pak Hafid, Virus COVID-19. COVID itu tulisannya COVID,
kafahu fa ya dal kufit. Itu kalau baca covid. Itu juga buku baru. Ternyata setiap buku-buku yang baru tentang virus corona, bab terakhir itu selalu ditutup dengan tobat bersama. Semua, baik itu karya Indonesia, karya orang luar, analisis, ilmuwan muslim, selalu ditutup kita tobat bersama. Berdoa kepada Allah dan introspeksi diri bersama menghadapi musibah dan bencana. Ternyata pada zaman Nabi itu ada manusia yang aneh, namanya Maimun bin Qais. Maimun bin Qais itu sastrawan belum beragama Islam. Dia banyak menulis lagu-lagu, syair-syair memuji Nabi, tapi belum Islam. Kemudian dia mau sowan kanjeng Nabi untuk menyatakan memeluk agama Islam. Di tengah jalan dia dihadang oleh kawannya. Jangan kamu memeluk agama Islam, karena Islam itu melarang perzinaan. Kata dia, kalau Islam melarang zina tidak apa-apa, karena saya juga nggak selera dengan zina. Saya juga tidak suka dengan perbuatan zina. Kemudian kawannya itu mengatakan Islam itu juga melarang minuman keras. Dia menjawab, wah kalau itu memang berat, soalnya saya itu hobinya minum. Nah, mumpung saya belum Islam, setahun ini saya tak minum dulu. Tahun ini saya perbanyak minuman keras dulu sebelum masuk Islam, biar saya puas. Tahun ini aku perbanyak minuman keras, nanti tahun akhir, tahun berikutnya saya sowan ke Nabi untuk masuk Islam. Belum sempat sowan pada Nabi, dia meninggal dunia. Nah, ini pernah terjadi. Dari sini peristiwa, maka seorang sastrawan terkenal di dunia, Al-Busiri, pengarang Burdah, itu menggubah dengan syairnya di syair bait ke-17 atau bait ke-18. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawi syahwatan nahibi. Itu syair Burdah, syair bait 17-18. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Janganlah kamu mencari untuk mematikan syahwat ketika berhadapan dengan maksiat. Ketika berhadapan dengan dosa itu kita bukan melawan syahwat, tapi bertobat. Tapi kalau melawan syahwat berarti kita masih dekat dengan dosa. Contoh begini, ini contoh yang mudah ini. Ada orang yang merencanakan tobat. Insya Allah nanti kalau saya pensiun mau sholat 5 waktu. Dia masih tanya, nanti kalau saya pensiun mau sholat 5 waktu. Sekarang umur berapa Pak? Umur 45. Pensiunnya kan masih lama. Ada orang sowan ke Kiai, Kiai nanti kalau saya pensiun mau ikut ngaji. Alhamdulillah pensiunnya masih berapa bulan Pak? 17 tahun lagi. Dia kan gak bisa. Dia merencanakan sesuatu menghadapi dosa,
menghadapi maksiat, tapi dia masih mengkonsumsi, masih melakukan, masih berhadapan dengan godaan yang di depannya. Itu tidak bisa dilakukan. Seperti ada orang itu bawa udang, Pak Hafid, satu baskom, satu ember, membawa udang ke rumah saya. Udang itu penuh, mahal itu. Saya tanya, dari mana Pak? Mohon Kiai diterima, karena saya kepingin mendapatkan barokah. Oh iya, coba saya tanya, ini dari mana Pak? Sudahlah Kiai, terima saja. Itu udang, saking kepinginnya saya ngasih hadiah pada Kiai. Loh iya, tapi ini dari mana? Karena ini orang saya lihat tidak punya uang, hidupnya miskin, kok bawa udang sebesar sepenuh ember itu dari mana? Dia akhirnya ngaku, tadi Kiai di Bonang ada terguling bawa udang. Terguling bawa udang, saya ikut berebut di sana. Nah, supaya mengurangi dosa dan hormat saya kepada ulama, saya hantarkan sebagian udang ini pada Kiai. Ini kan makruh muhla itu, bisa makruh, bukan makruh muhla itu haram muntahil jumuk ini ya. Ini yang sangat haram. Jadi dia tidak bisa menghindari dosa karena dia memang tipologinya mengambil. Seperti orang rewang, itu sebetulnya orang rewang, orang punya gawe di kampung-kampung, menyembelih seekor kerbau, menyembelih seekor sapi, tapi begitu dihidangkan hilang sepertiga. Ada nggak itu? Sering itu ya, di kampung-kampung ada orang gawe mantu, dia ngundang 70 orang, yang rewang 80. Sebetulnya mereka baik semua, nggak tipe mencuri, nggak ada yang tipe mencuri, baik semua namanya orang rewang bantu. Tapi begitu dihadapkan dengan makanan, ya entah dari mana itu timbulnya. Ono sing nggawa butut, ono sing nggawa ndas. Cucunya dipanggil, ini juga lawah. Ono sing nggawa matengan. Begitu dihidangkan tinggal sepertiga. Banyak kan itu terjadi. Nah itu sebetulnya bukan mereka tipe mencuri, bukan. Tapi karena dihadapkan dengan sesuatu, yang sesuatu itu merangsang untuk diambilnya. Nah itu namanya dosa. Maka di dalam Burdah itu fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiya inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Sesungguhnya makanan itu menguatkan syahwatnya orang yang rakus. Maka dalam ikhtisar Al-Quran yang ditemukan oleh seorang penterjemah buku-buku orientalis bernama Fuad Abdul Baqi, itu penterjemah kitab-kitab orientalis mustasrikin. Dalam hasil risetnya itu, dalam Al-Mu'jamul Mufakhras li Al-Fadil Quran, bahwa kesimpulan terakhir Al-Quran, manusia di muka bumi ini dievaluasi semua di muka bumi, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Rembang. Ternyata Al-Quran kesimpulan terakhir 3. Walakinna aksaron nasi la yu'minun. Sebagian besar manusia itu tidak mau iman. Kedua, walakinna aksaron nasi la yashkurun. Sebagian besar manusia itu sulit untuk mengucapkan terima kasih, sulit untuk bersyukur.
bersyukur kepada atasan, bersyukur kepada Pak Bupati, bersyukur kepada kepala, itu kan sulit. Yoni ngarepe bersyukur Pak Bodi Guri ini kan itu sulit. Bersyukur itu sulit tuh. Istri bersyukur pada suami, itu kan temporel dan fluktuasi, naik turun. Nek pas dikei blonjo akeh yo guyang guyu, nek pas dikei blonjo sithik yo guyune berkurang, nek blas gak dikei blonjo guyang guyu dhewe lak ngono. Nah, itu kan berkurang, naik turun sebetulnya. Jadi orang bersyukur itu naik turun. Ternyata Al-Quran menyimpulkan manusia itu kebanyakan tidak bisa bersyukur. Yang terakhir, walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Sebagian manusia itu memang tidak pakai teori ilmiah, tidak mau ilmiah, tidak mau ilmu. Nah ini tantangan Pak Hafid. SDM manusia begitu. Walakinna aktsara nasi la yu'minun. Dan sebagian besar manusia itu tidak mau beriman. Bayangkan Jerman, otaknya seperti itu. Dulu Nasrani Jerman itu, sekarang ateis. Jerman kan ateis. Einstein itu orang pinter. Dulunya Yahudi, masih percaya Tuhan. Terakhir ateis dia, tidak percaya. Tidak percaya Tuhan. Itu sulit. Saya pernah punya kawan dari Katiri. Katiri itu marga. Ternyata di Indonesia ini Pak Rafiq, ada orang-orang penyembah komputer. Penyembah komputer itu ada. Abadatul komputer. Penyembah komputer. Dia gak Nasrani, gak Buddha, gak Hindu, gak komunis, dia gak komunis. Tapi dia penyembah komputer. Saking fanatiknya dengan komputer, dengan elektronik. Informasi seolah-olah Tuhan belum ngasih tahu aku sudah dikasih tahu sama komputer. Sampai akhirnya menyembah apa? Komputer. Dan saya pernah mau diajak Pak Afid di lembaga itu, dan mereka digaji 1 hari 1 miliar. 1 hari 1 miliar mengolah komputer. Itu di tempatnya ada beberapa orang yang diizinkan masuk. Hanya beberapa orang yang diizinkan masuk. Itu di Jakarta. Jadi enggak Islam, enggak Nasrani, enggak Buddha, enggak Hindu, enggak punya pegangan, pokoknya imannya pada komputer. Subhanallah. Maka saya pernah ditanya sama orang belah. Orang belah tanya saya, Yai, tawasul di makam wali dengan tawasul di BRI itu keluar uang cepat mana? Tawasul di makam wali dengan tawasul di BRI itu cairnya uang cepat mana? Loh kok yono wong takok oleh ini orang ternyata walakinna aktsara nasi la yu'minun. Itu berbahaya sekali. Yaman Utara pernah mengalami masalah ini. Pusat ulama, pusat aulia penyebaran Islam di Indonesia ini, saya baca hasil risetnya Dr. Syauqi Abu Khalil di situ tentang peta dakwah Islam di dunia yang tidak melalui perang Indonesia. Indonesia Islam masuk dengan damai tanpa melalui perang. Islam masuk dengan damai Indonesia. Itu hasil riset ilmiah Dr. Syauqi Abu Khalil dalam peta dakwah dunia. Namanya Atlasul Dakwah. Atlas Intisyarul Islam. Atlas tersebarnya Islam di dunia. Ternyata Indonesia termasuk negara yang luar biasa. Tetapi punya masalah baru. Nanti manusia itu jauh dengan agamanya. Max Weber mengatakan
Jika orang sudah fanatik dengan industri, akan jauh dengan agamanya. Tidak mau sholat, tidak mau doa. Begitu. Walakinna aksaran nasi la yu'minun. Sebagian manusia tidak menjalankan iman. Sebagian besar. Kemudian itu disebut Al-Quran sampai 3 kali. Walakinna aksaran nasi la yashkurun. Sebagian besar manusia tidak mau bersyukur. Ada seorang doktor masih hidup sekarang, namanya Profesor Dr. Rotib An-Nablusi. Itu ilmuwan mengarang tafsir An-Nablusi, juga mengarang syarah Asmaul Husna dan khasiatnya. Itu 3 jilid besar, ensiklopedi Asmaul Husna. Bagus sekali itu. Asmaul Husna dikaji secara ilmiah, menurut pandangan ahli dokter, menurut ahli jantung, menurut Asmaul Husna, menurut pertanian, bagaimana ekonomi dengan kaitan Asmaul Husna, dibahas kupas secara ilmiah oleh Profesor Dr. Rotib An-Nablusi. Di situ saya baca tentang dosa yang terkait dengan mental materialis. Ada kasus di Suriah, cerita orang Suriah cerita, bukan di Suriah, orang Suriah cerita. Ada orang itu senang uang, Masya Allah. Biasanya anak itu dengan orang tua yang sudah sepuh mengharap apanya? Doa atau warisan? Saya tanya. Kalau orang tuanya sudah 80, sertifikatnya numpuk, itu biasanya anak mengharap doa atau sertifikat? Biasanya nih ibu sing sepuh niku rumahnya magrong-magrong besar, ibunya itu ditaruh di kamar yang paling bagus atau belakang. Bisa ditaruh di belakang, tidak dihormati. Itu ada kasus orang kaya, orang punya, ya enggak kaya lah, pokoknya orang punya, dia beli pisang. Dia beli pisang, dimakan ibunya, dia marah. Dimakan ibunya itu marah. Sampai ibunya itu didorong-dorong jatuh, didorong-dorong, dimarahi. 2 bulan kemudian ibunya meninggal dunia. Akhirnya anak ini kualat, mati 4 bulan di rumah, tidak ada orang yang merawat. Bangkainya di rumah selama 4 bulan, tetangganya nggak ada yang merawat. Sampai jenazahnya dimakan oleh tikus. Kualat sama ibunya. Itu terjadi di Arab, di negara Arab. Medit, pisangnya dimakan ibunya itu medit. Maka biasanya kalau istri sakit dengan ibu sakit, itu nek ngobat no maksimal mana? Kalau istri sakit dibawa ke KSH. Kalau ibunya yang sakit, puskesmas opel kita. Biasanya terus pel kita terus. Ibunya yang sakit, apalagi ibunya sudah umur 99. Dan diupayakan. Ini anak akhirnya kualat. Mati 4 bulan tidak ada yang merawat jenazahnya. Dimakan oleh tikus. Sampai orang-orang yang mengeluarkan bangkainya itu pakai antiseptik semua. Supaya tidak kena kuman. Begitu itu terjadi. Itu namanya dosa dan mental materialis. Masya Allah. Ada sastrawan Arab menulis buku namanya judulnya Al-Bukhala, ensiklopedi manusia kikir di dunia. Kumpulan tokoh-tokoh kikir. Jangan dibaca itu, tidak baik. Saya punya bukunya itu. Sering saya tutup, saya baca, saya tutup. Soalnya nanti gunjing ulama. Itu di situ tokoh-tokoh yang kikir ketahuan semua. Bukti-bukti akuratnya, kekikirannya.
pakar nahwu yang kikir siapa, pakar hadis yang kikir siapa, pakar fikih yang kikir siapa, disebutkan namanya. Sampai pengarang buku namanya Al-Bukhala, ensiklopedi tokoh-tokoh kikir di dunia. Udah baik itu buku ya, karena apa? Membuka aibnya orang. Nah, itu Al-Bukhala. Jadi dosa materialis, saking senengnya harta, sampai ada orang syahudatna amwaluna wa ahluna, terganggu oleh harta dan keluarga. Adzan maghrib dikumandangkan masih nyuci mobil, ada enggak? Adzan maghrib dikumandangkan masih nyuci mobil, ada itu? Ada orangnya? Insya Allah nggak ada orangnya. Ya. Maghrib dikumandangkan masih nyuci mobil, itu kan aneh. Masya Allah, saking senangnya dengan materi, dengan benda, saking senangnya dengan benda. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam pakai bajunya itu bermotif. Rasulullah copot ganti karena motifnya mengganggu kekhusyuanku. Akhirnya Rasulullah nggak mau pakai baju motif. Nyuwun sewu, bukan berarti kami anti batik, kami suka batik. Coba Rasulullah sendiri pribadi seumur hidup tidak pakai baju bermotif corak kembang-kembang. Kanjeng Nabi boten kerso, paham ya? Kanjeng Nabi tidak kerso. Bukan haram ya, bukan dilarang. Nabi tidak kerso karena beliau secara pribadi merasa terganggu kekhusyuannya. Subhanallah. Yang kedua, dosa dan isu pengangguran. Berapa Pak Hafid di Rembang angka pengangguran? 4, isu pengangguran, dosa dan isu pengangguran. Nyuwun sewu, pengangguran itu saya pernah ngaji. Mohon maaf kami Pak Dan Ramil hadir, Pak Danim ya, Nyuwun sewu, kami punya majelis ngaji. Yang ngaji saya itu pensiunan, mohon maaf, para jenderal. Cuma saya belum nyampaikan ke Pak Hafid, saya punya ngaji, majelis saya yang saya ajar itu para jenderal. Mampur semua. Itu sering ngaji. Beberapa jenderal itu pensiunan. Sudah 2 tahun sampai sekarang. Ada yang beberapa jenderal aktif ikut ngaji. Nah, ternyata beliau ada yang curhat ke saya, Yai, penduduk di dunia ini kan sudah hampir 8 miliar. Kemampuan ekonomi dunia ini hanya mampu, kalau ekonomi ini mampu maksimal 5 miliar. Itu sedang bersinergi, harmonis dengan ekonomi, dengan jumlah penduduk 5.000 juta. Tapi ini penduduk tembus hampir 8 juta. Nah, itu kan rumit sekali. Entah iya atau enggak. Tapi setelah kita hitung, memang pertama diantaranya dosa dan pengangguran itu mengkonspirasi kejahatan ekonomi dunia. Itu tidak bisa diingkari. Pasti ada. Namanya konspirasi kejahatan ekonomi dunia. Itu tidak bisa kita tolak. Pasti aja penjahat ekonomi di dunia. Ingin mengorbankan negara lemah, ingin mengorbankan negara berkembang, itu pasti ada. Yang kedua adalah berkurangnya sumber daya alam. Berkurangnya sumber daya alam akibat industri-industri yang ilegal. Itu juga. Jadi enaknya sementara. Afrika itu enaknya sementara. Enaknya itu sementara. Tapi
kemudian hari cucu kita. Jadi masalah itu bagaimana tentang berkurangnya sumber daya alam karena banyaknya industri yang ilegal tanpa izin, tidak sesuai AMDAL tentunya, akhirnya tidak sesuai dengan AMDAL, dan itu banyak daerah-daerah yang rusak. Dan nanti itu kalau rusak, siapa yang kena dampaknya? Cucu-cucu bangsa. Yang ketiga adalah lemahnya keintelektualan manusia dan keterampilan motorik manusia. Itu juga masalah, Pak. Keterampilan motorik. Orang nganggur itu kan berapa itu? Pengangguran. Lah ngombe kopi ku jam 7 sampai jam 2 awan. Di warung kopi. Iktikaf dari 7 pagi sampai di warung kopi itu kan iktikaf. Mulai jam 10 pagi sampai jam kadang-kadang aku mau tunggu kacang siji. Apalagi itu yang hadir itu nggak punya pulsa, pasti butuh wifi-nya. Wifi-nya warung kopi mulai pagi sampai sore, wifi-nya yang dibutuhkan. Orang jajan orang apa? Nah itu kita hitung, berarti kan mentalnya mental penganggur. Warung kopi tidak dilarang, warung kopi tidak dilarang. Islam tidak mengharamkan warung kopi. Manusianya yang tidak bisa mengatur waktu. Sampai Al-Quran mengingatkan tentang masalah pengangguran. Al-Quran bicara wal fajri, demi fajar. Semua riset IT orang Yahudi itu sepertiga malam yang terakhir. Riset-riset IT itu sepertiga malam yang terakhir, karena waktu kecerdasan manusia itu paling bagus. Sesuai sabda Nabi SAW, sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang paling jernih manusia berpikir. Akhirnya orang Yahudi memanfaatkan riset IT-nya itu sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Al-Quran bersumpah lagi, wadduha, demi duha. Al-Quran bersumpah lagi, wal asri, demi asar. Al-Quran bersumpah lagi, wal laili, demi malam, wan nahari, demi siang. Berarti Al-Quran itu minta kepada manusia untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sampai berapa sumpah itu dilakukan. Itu namanya isu pengangguran. Isu pengangguran luar biasa masalah itu. Ada lagi tentang kasus masalah isu pengangguran. Ada satu kasus yang positif pada zaman Nabi SAW. Dilaporkan pada Nabi orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli qiyamul lail. Orangnya itu tiap hari puasa, malamnya ibadah, terus zikir. Lalu orang-orang yang lapor ditanya oleh Nabi, siapa yang menafkahi orang itu? Dia setiap hari sholat, puasa, zikir, doa, ibadah terus, tidak kerja. Siapa yang menafkahi orang itu? Mereka menjawab, kita ini ya Rasulullah yang menafkahi. Orangnya nggak kerja, cuma sholat, zikir, sholat, zikir, sholat, zikir. Kita ini yang menafkahi. Apa kata Rasulullah? Kalian justru lebih baik. Karena dia berzikir, bersolat, malamnya itu zikir, tapi tidak bekerja, merepotkan banyak orang. Kamu yang menafkahi, kalian yang menafkahi lebih baik, lebih besar pahalanya. Karena apa? Kemandirian. Itu disebut oleh Nabi SAW. Kemudian Mu'adz bin Jabal datang salaman dengan Nabi. Tangannya itu agak kasar-kasar gitu. Oleh Nabi itu terasa. Mu'adz ditanya, kondi gue tanganmu kok gini? Batu macul gitu kan.
Mu'adz bin Jabal, pemimpin ulama dunia. Kemarin Kholqi Sahil saya sampaikan, siapakah pemimpin ulama di dunia nanti? Kemarin Kholqi Sahil saya yang isi Basal Mahfud, saya sampaikan pemimpin ulama di dunia besok di hari kiamat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal paling depan Mu'adz bin Jabal. Jadi besok kalau hari kiamat ada ulama terdepan, itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Orangnya bagaimana? Salaman dengan Nabi, tangannya kasar. Ditanya oleh Nabi, dari mana? Habis kerja. Corol Jawa ini membajak tanah, ngeluku, macul sama skop, pakai skop. Kata Nabi, tanganmu tidak tersentuh api neraka. La tamassuhan nar, tanganmu tidak tersentuh api neraka karena bekerja. Ini masalah dosa dan isu pengakuan. Yang ketiga, dosa dan isu arogansi, kesombongan. Ini juga masalah. Dosa dan kesombongan. Perlu kita ketahui bahwa hukum karma itu ada. Siapa yang tidak percaya hukum karma, tidak percaya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran yang menetapkan hukum karma. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada pembalasan baik kecuali baik. Pembalasan berbuat baik dibalas dengan baik. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Pembalasan buruk adalah buruk. Jadi hukum karma itu ada. Nah, maka dosa berkait dengan arogansi itu paling bahaya. Saya baca, mohon maaf, khususnya para dokter, karena istri saya sendiri juga dokter, banyak keluarga yang khususnya para dokter, itu usahakan, kalau kita spesialis, ini ada bukunya, usahakan kita bersandar kepada Allah, sembuh dengan nama Allah, yang menyembuhkan Allah, ilmu kami dari Allah, pelayanan kepada umat ini juga tugas dari Allah. Melayani menyembuhkan orang itu adalah perintah Allah. Berkhidmat kepada manusia adalah ajaran Allah. Sadarkan semua. Karena ada satu buku yang mengungkap dokter yang kena penyakit sesuai keahliannya. Itu ada bukunya. Jadi misalnya pakar jantung ya, kena jantung sendiri. Pakar ginjal ya, kena ginjal sendiri. Pakar usus kena masalah usus sendiri. Pakar tulang kena tulangnya sendiri. Itu ada yang mengungkapkan. Itu dibahas oleh tadi Rotib An-Nablusi dalam Mausu'ah Asmaul Husna tentang kasus-kasus dokter yang diberi anugerah Allah spesialis tertentu dan kena penyakitnya sendiri, dan dia kena sendiri. Itu karena tidak sering bersandar kepada Allah. Maka kita sering bersandar kepada Allah supaya kita tidak bersombong dengan ilmu kita, tidak sombong dengan ilmu kita, tidak sombong dengan kekayaan kita, tidak sombong dengan kekuasaan kita. Dr. Aid Al-Qarni, pengarang kitab La Tahzan, itu mengungkap di Mesir ketika Presiden Jamal Abdul Nasir itu ada eksekutor. Ini ada kepala LP ini, Pak siapa? Pak Pri ya. Ada eksekutor di Mesir menyiksa orang di tahanan. Namanya Hamzah Al-Basyuni. Ketika menyiksa orang di penjara, dia mengatakan, "Hei orang di penjara, kamu aku siksa. Mana Tuhanmu? Tuhanmu bawa ke sini, akan aku injak dengan besi." Sampai begitu dia.
caci maki Tuhan. Tuhan yang melindungimu mana? Tuhan yang melindungimu mana? Akan aku tusuk, akan aku jinakkan dengan besi. Itu dia menyiksa orang di penjara di Mesir. Pemerintahan Presiden Jamal Abdel Nasir. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian orang ini mobilnya tertabrak oleh truk. Truknya bawa besi dan menancap dari kepala sampai usus perutnya dan tidak bisa dikeluarkan. Tabrakan dengan truk, truknya itu memuat besi. Besinya nancap kepala, masuk sampai pada ususnya. Akhirnya dikeluarkan satu-satu. Itu akibat kesombongan. Ini namanya dosa arogansi. Begitu. Orang jangan suka mengatakan goblok kepada seseorang. Nanti kita akan dimudahkan Allah pikun. Sebab seringan ngarani wong goblok. Jangan sekali-kali mengatakan goblok, dedel, goblok, jangan. Nanti kita akan dimudahkan Allah pikun, lalinan. Itu namanya dosa arogansi, dosa kesombongan. Yang terakhir adalah Islam dan dakwah. Tahun 1985, negara Amerika yang muslim minoritas mengizinkan penjara-penjara itu diisi oleh pendakwah Islam. Itu tahun 1985. Jadi di Amerika Serikat sejak tahun 1985 diizinkan dai-dai di Amerika dari muslim untuk keluar masuk berdakwah di penjara. Ditahan. Maka tadi saya matur Pak Hafid, saya mengirimkan guru-guru ngaji di LP. Alhamdulillah. Guru-guru ngaji saya kirimkan ke LP Rembang. Tipe berapa Pak? 2B. Tipe 2B. Saya kirimkan guru-guru ngaji di LP untuk membina mereka. Bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Orang di penjara itu saudara kita semua. Tetangga kita, sahabat kita, mungkin ada yang keluarga kita, kan begitu. Tetap kita harus menyayangi mereka. Kita harus menyayangi mereka. Maka kita kirim. Dan santri saya satu, siapa yang di Nusa Kambangan? Yang mutasi ke Nusa Kambangan satu. Sumani ya? Ya. Dan di Nusa Kambangan. Nanti kita juga pikirkan itu masalah. Jadi, itu penting sekali. Jadi begini Pak Hafid. Misalnya ya, orang itu dosanya memang punya ideologi teroris. Harus kita datangkan ulama, menyadarkan mereka supaya tidak kena ideologi teroris. Dia punya ideologi radikal. Supaya tobat, datangkan ulama, datangkan ustadz untuk menterapi dia, cuci otak untuk bagaimana dia tidak punya pemikiran radikal. Kan begitu. Jadi harus ada pengobatan-pengobatan itu. Nah, alhamdulillah sudah ada dakwah-dakwah di penjara. Mohon restunya Pak Habib, ya kami mengirimkan tanpa seizin penjenengan kirim ustadz-ustadz guru ngaji yang ngaji seminggu 2 kali. Berapa kali Pak? 2 kali ya, ngaji seminggu 2 kali di LP. Yang terakhir adalah sholawat kepada Nabi itu untuk kebahagiaan dan solusi dari dosa. Kata Rasulullah, Ubay bin Ka'ab itu matur ke Rasulullah, saya akan menyisakan seperempat waktu saya untuk sholawat. Kata Rasulullah, bu tambah luwe HP. Kalau begitu Rasulullah, saya akan menyisakan separuh waktu saya untuk sholawat. Bu tambah luwe HP. Akhirnya saya akan menyisakan 2/3 waktu saya untuk sholawat ke Rasulullah. Kata Rasulullah, idan tukfahammak. Kamu dicukupi cita-citamu. Kamu dicukupi untuk hilang kesedihanmu. Karena bersolawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya.
wa yughfaru laka dzambuk, kamu diampuni dosa-dosamu. Jadi sholawat itu spiritual, ritual, bagaimana kita dibahagiakan oleh Allah di dunia dan dijauhkan oleh Allah dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi ada dosa terkait dengan mental materialis, ada dosa dan isu pengangguran, dan ada dosa terkait arogansi sosial, individu maupun sosial. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin barokah setia ba'afid. Allahumma aghnina bil ilmi, wazayyinna bil ilmi, wa akrimna bil taqwa, wa jamilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alina, biyadikal khair, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pangapunten kaula nuwun izin pamit rumiyin ba'afid.